Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Hadirin sobat gantang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, dari mulai hari pertama sampai dengan hari ini, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada manusia yang sempurna. Sempurna ibadahnya, sempurna akhlaknya, sempurna perjuangannya. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini akan menambah keberkahan dan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, sobat gantang yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah tema agar Lailatul Qadar mau bertemu dan bertamu kepada kita. Hadirin hadirat sahabat gantang yang dimuliakan Allah. Para ulama menyebutkan bulan suci Ramadan sebagai madrasah ruhani atau sekolah ruhani. Kenapa disebut madrasah ruhani? Karena mursyidnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Muridnya eksklusif, hanya hamba-hamba Allah yang beriman. Waktu belajarnya sebulan dalam setahun. Pelajaran utamanya puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Tugas tambahannya membaca Al-Quran, i'tikaf, bersedekah, dan zakat fitrah. Tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? Karena takwa adalah predikat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin hadirat sobat gantang yang dimuliakan Allah. Di dalam madrasah rohani ini Allah memberikan fasilitas yang eksklusif yang ada hanya di bulan suci Ramadan. Fasilitas ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memiliki 3 makna. Yang pertama, Al-Qadar artinya adalah ketetapan, di mana di malam itu semua ketetapan akan dilakukan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Qadar artinya adalah malam kemuliaan, karena pada malam itu dipilih sebagai malam turunnya Al-Quranul Karim. Al-Qadar makna yang ketiga adalah sempit. Arti sempit adalah di mana pada malam itu para malaikat turun dari langit ke bumi. Saking banyaknya jumlah malaikat, bumi terasa sempit disesaki oleh padatnya malaikat. Inilah 3 makna dari malam Lailatul Qadar.
Al-Qadar, makna yang pertama adalah malam ketetapan, yang kedua Al-Qadar adalah malam kemuliaan, yang ketiga Al-Qadar adalah malam di mana bumi disesaki oleh padatnya malaikat yang turun dari langit ke bumi. Sobat gantang yang dimuliakan Allah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa meraih atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Menelaah dari surat Al-Qadar ayat 1-5, setidaknya ada 3 kata kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Lailatun. Ketika kita ingin bertemu dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka kata kunci yang pertama, hidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Dengan cara apa menghidupkannya? Imam Syafi'i pernah memberikan pesan, setidaknya jangan lupakan atau jangan tinggalkan sholat berjamaah pada waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Serta jangan tinggalkan sholat tarawih berjamaah. Nah, dengan menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, insya Allah kita berpotensi akan berjumpa dengan malam penuh kemuliaan. Yang kedua, kata kuncinya adalah Al-Quran. Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar akan mau berjumpa dan bertemu dengan orang yang sudah menjalin komunikasi yang begitu erat dengan Al-Quran. Lailatul Qadar enggan bertemu dengan orang yang jauh dengan Al-Quran. Maka dari itu hadirin hadirat, mari kita jalin komunikasi kita dengan Al-Quran lebih baik lagi selama di bulan suci Ramadan. Terlebih bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diperingatkan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya ketika di bulan suci Ramadan kita ingin dijumpai dengan malam Lailatul Qadar, harus sering menjalin hubungan dengan baik dengan Al-Quranul Karim. Hadirin sahabat gantang yang dimuliakan Allah, kata kunci yang ketiga adalah Al-Malaikah. Maksudnya adalah ketika kita menginginkan Lailatul Qadar bertemu dan bertamu kepada kita, maka internalisasikan sikap malaikat kepada diri kita. Bagaimana sikap malaikat itu? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat karakternya adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan juga tidak pernah membangkang atas apa yang mereka perintahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat gantang yang dimuliakan Allah, maka bagi kita yang menginginkan malam Lailatul Qadar, internalisasikan ketaatan dan ketundukan yang biasa dilakukan oleh para malaikat, maka kita pun harus melakukan hal itu agar malam Lailatul Qadar mau berjumpa dan bertemu dengan kita. Tidak ada malam Lailatul Qadar bagi hamba-hamba Allah yang di bulan suci Ramadan bahkan jauh dari Allah, tidak mau melaksanakan ketaatan, tidak mau beribadah kepada Allah. Mimpi bagi hamba-hamba Allah yang selama di bulan suci Ramadan tidak menginternalisasikan sifat-sifat malaikat pada dirinya. Demikian sahabat gantang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya ketika kita ingin ditemui atau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kata kuncinya adalah hidupkan malam-malam di setiap hari bulan suci Ramadan. Yang kedua, jalin hubungan dengan Al-Quran. Yang ketiga, internalisasikan ketaatan malaikat pada diri kita. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.